Ya, kali ini kita akan menganalisa lagi bangunan taktis, yaitu bagaimana cara perhitungan langkah yang benar. Ya, mulai dari awal perhitungan langkah, kita harus menemukan terlebih dahulu semua langkah paksaan yang ada. Langkah paksaan pertama di sini adalah langkah skak. Di sini putih jalan, putih giliran melangkah. Di sini langkah skak kita tahu ada menteri kali H7. Yang kedua adalah benteng G7 skak. Yang kedua adalah langkah makan. Langkah makan di sini adalah benteng kali H7 skak. Maaf, tidak skak maksud saya. Dan kedua adalah langkah gajah kali E5. Ya, jadi kita harus menghitung 4 langkah ini. Yang pertama adalah langkah skak yang harus kita hitung. Ya, langkah pertama, langkah skak adalah menteri kali H7 skak. Kita akan menghitungnya. Jika menteri kali H7 di sini, maka hitam dapat menjawab dengan benteng kali H7. Dan di sini putih tidak mendapatkan hasil, yaitu malah mendapatkan kekalahan. Di sini kita telah menyaksikan jika menteri kali H7. Yang kedua adalah bagaimana jika benteng G7 skak. Itu langkah skak. Di sini hitam memiliki 2 jawaban, yaitu apakah raja ke H8 atau raja memakan benteng di G7 dengan raja kali G7. Ya, di sini kita lihat jika raja kali H8, raja ke H8, maka di sini putih memiliki beberapa pilihan langkah, yaitu dengan menteri H7 atau benteng H7. Di sini menteri kali H7, benteng kali H7, atau benteng G8, atau juga gajah kali E5. Di sini langkah-langkah paksaannya. Di sini kita harus menghitung langkah yang paling memaksa, yaitu adalah benteng kali H7. Ya, di sini hitam memiliki 2 kemungkinan langkah, yaitu apakah benteng kali H7 ataukah dengan raja ke G8. Kita tahu jika raja ke G8 maka putih dengan cuma-cuma mengambil benteng di H5. Ya. Jika benteng kali H7, maka putih dapat memenangkan menteri hitam dengan gajah kali E5 skak. Dan setelah D kali E5, maka putih menang menteri dengan menteri kali C4. Ya. Di sini kita telah menghitung bagaimana jika putih melangkahkan tadi benteng ke G7. Ya, kita telah menghitungnya. Ya. Bagaimana dengan jika di sini kita melangkahkan benteng kali H7. Ya. Jika benteng kali H7 di sini, maka hitam dapat dengan mudah mengambilnya kembali dengan benteng kali H7 dan tidak membawa hasil bagi putih. Ya, bagaimana jika
Putih melangkahkan gajah kali E5. Jelas jika gajah kali E5 maka menteri putih akan hilang dengan menteri kali C2. Ya. Di sini kita akan hitung langkah paksaan skak, yaitu benteng kali G7. Ya, jika Raja ke H8 tadi kita sudah tahu bahwa putih dapat menang dengan benteng kali H7, dan setelah benteng kali H7 maka gajah ke E5. Gajah makan E5, dan setelah D kali E5 putih dapat mengambil menteri dengan menteri kali C4. Ya. Bagaimana jika dalam posisi ini hitam melangkahkan raja kali G7? Ya, di sini terdapat beberapa kemungkinan langkah paksaan, yaitu yang pertama adalah skak di G6 dengan menteri G6. Kedua adalah menteri kali H7 skak. Yang ketiga adalah benteng kali gajah kali E5 di sini. Ya, yang mana harus kita perhitungkan satu persatu. Langkah menteri G6 tidak membawa hasil karena akan memberikan menteri secara cuma-cuma. Jadi langkah menteri G6 adalah buruk. Langkah menteri kali H7 pun juga buruk karena hitam dapat mengambil dengan benteng kali H7 atau dengan raja kali H7. Di sini tidak membawa hasil bagi putih. Ya. Kita akan menghitung langkah gajah kali E5 di sini. Ya, setelah langkah gajah kali E5 dengan bunyi skak, maka hitam dengan terpaksa harus mengambil gajah di E5 dan benteng kali E5. Dan setelah itu hitam dapat memakan menteri putih dapat memakan menteri hitam di C4. Ya, sepertinya Anda harus menghabiskan banyak waktu untuk menghitung langkah paksaan, tetapi itu tidak benar. Langkah paksaan mudah sekali ditemukan dan tidak butuh waktu lama untuk menghitung dan menilai apakah langkah paksaan itu membawa keuntungan atau tidak. Tentu butuh latihan untuk terbiasa dalam menghitung langkah. Dengan menggunakan sistem berpikir seperti ini, Anda akan dapat menemukan langkah taktik di setiap permainan Anda yang akan membawa Anda pada kemenangan. Ya, di sini seperti kita tahu langkah yang terbaik adalah setelah kita hitung adalah benteng G7 skak. Dan jika raja kali G7 maka gajah kali E5. Dan setelah benteng kali E5 menteri dapat makan di C4. Ya, jika di sini hitam tidak memakan benteng di G7, tapi dengan langkah menghindari raja H8, di sini maka putih dapat menang dengan cara benteng kali H7 skak memaksa. Tentu jika raja ke G8 maka benteng kali H5, hitam kalah benteng dengan cuma-cuma. Dan jika benteng kali H7 maka gajah kali E5. Dan setelah D kali E5 maka menteri kali C4. Ya, ingat selalu hitung terlebih dahulu langkah-langkah paksaan, yaitu SMA, yaitu langkah skak, langkah makan, dan langkah ancam untuk menemukan langkah menang.